sih yang pendukungnya Portugal di sini? Nih. Jadi lo dukung tim yang spesialis kalah berarti gitu ya? Sayangnya, kejamnya dunia sepak bola itu ya yang diingat itu yang juara, Viv. Beberapa pertandingan sudah digelar di Pildun 2022 dan ternyata banyak banget loh tim-tim non-unggulan yang tampil mencengangkan. Untuk itu, hari ini saya Venilia Agik akan membahasnya di Run Sport Pildun bersama dengan, ini kayaknya komentator-komentator yang ini wajahnya udah gak asing banget nih bagi Run Sport enthusiast nih. Jangan cengengesan dong, disapa dulu dong penontonnya. Ini ada Afif Safi Hernandez atau Safi Alonso. Itu Sabi ya? Sabi, itu Sabi. Sabi Hernandez. Halo. Ini orang Spanyol nih kayaknya. Mungkin disapanya pakai bahasa Spanyol nih kita ya. Kita lestas hoy. Pronuncia Juita. Itu artinya apa? Nggak tahu. Asal-asal aja, yang penting kayaknya Spanyol. Wede. Ini Spanyol beneran nih. Ini apapun dia bisa nih ya. Bang Bes alias Bayu Eka Sari. Hai. Baik. Comment ça va, Fabian? Ça va bien. Nah, kalau ini beda, ngomongnya harus bahasa Prancis, bahasa Tipis-tipis Spanyol, Prancis. dan bahasa-bahasa lainnya lagi ya, banyak gokil dia. Sebelum kita memasuki pembahasan hari ini nih, Feni juga pengen ngingetin nih untuk kalian semua untuk like, comment, subscribe channels Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Nah, kalau gitu langsung saja nih kita akan memulai pembahasan kita yang pertama, harus lebih serius gitu kan. Pembahasan yang pertama nih adalah review soal pertandingan antara Swiss versus Kamerun. Bentar, ini kan skornya adalah 1-0 nih kemarin. Terlepas daripada skor 1-0, Kamerun ternyata mainnya juga lumayan bagus ya nggak sih, Viv? Betul, karena Kamerun kan kita bakal ngerti nih kalau misalkan pemain-pemain dari Afrika itu dia pasti punya fisik yang lebih kuat gitu kan. Dan Kamerun juga orang yang sering lari-lari gitu kan karena ada kata run di belakang, jadi dia sering lari-larian gitu. Jadi kameran, yes, ya bisa Bapak. Oke, coba nih kita tanya nih yang satu ini, Bang Bes, gimana sih ngeliat pertandingan antara Swiss versus Kamerun dengan skor 1-0 ini? Apakah permainan Swiss ini memang pantas mendapatkan skor 1-0? Ya, kita lihat ya, Kamerun lawan Swiss. Kamerun ini lambangnya singa. Tetapi tidak menggigit di lapangan, cuman lambangnya aja singa, cuman sangar di lambang. Terus ketika mereka turun dari bus, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari, kayaknya lepas banget, kayaknya happy. Harus lebih lucu dong dari dia. Karena happy. Emang kalau lambangnya singa keluar bus harus ngaung gitu. Tapi ketika masuk ke lapangan mereka justru kayak seperti gugup, kayak kehilangan pola permainan. Ya. Ketika mereka menyerang, mereka lebih mengandalkan individu, nggak seperti kayak Swiss. Swiss menyerangnya sesekali tetapi berbahaya sekali. Serangan balik, kualitas individu, ada supporteran. Sedangkan Kamerun saya lihatnya tidak terlalu banyak ada support, lebih banyak bermain secara individu, khususnya di babak pertama, makanya skornya masih 0-0. Terus babak kedua masuk, Swiss malah justru yang aneh adalah ketika gol yang tercipta dicetak oleh Brel Embolo. Dia adalah pemain yang lahir di Kamerun, tetapi dia mengenyam banyak pendidikan, khususnya sekolah sepak bola tuh di Swiss, di Basel. Kita tahu Basel tuh ngelahirin pemain-pemain kayak Mo Salah, direkrut di usia muda di sana, dan ini sekarang Brel Embolo main di Monaco, dan ketika dia golin dia nggak selebrasi. Tetapi nggak berhenti di situ, kita lihat Swiss masih banyak talenta-talenta lain, dan kelihatan tadi malam seperti kurang pengalaman tim nasional Kamerun. Walaupun tim nasional Kamerun ini kayaknya federasi yang punya ketum yang paling keren, ya, Samuel Eto'o, di mana dia selalu memberikan semangat, memberikan kepercayaan diri kepada pemain-pemain Kamerun dan menyebut bahwa juara Piala Dunia adalah Kamerun. Final melawan Maroko kata dia, ya kan? Itu harapan. Itu harapan ya. Nggak apa-apa kan, orang punya target harus tinggi ya. Wajar dong ya kalau ada target seperti itu, seenggaknya kan lumayan pede tuh. Nah tapi tadi Bang Bes kan juga sempat bilang bahwa iya, jadi mencetak gol ini adalah pemain dual nationality-nya Kamerun. Nah ini yang juga menjadi masalah utama bagi Kamerun nih ibaratnya, karena mereka ini kesulitan untuk memiliki pemain-pemain berkualitas karena dua nationality yang dimiliki kebanyakan pemain-pemain Kamerun, dan mau tidak mau ya tersisa dengan pemain yang ada aja seperti semalam ini. Ya, betul sekali. Kita lihat tim nasional Kamerun ya, dari sisi penyerangan dia luar biasa. Tetapi dari tadi malam saya nonton, highlight pertandingannya adalah Onana, sang kiper. Ketika 2014 ketika Jerman menjuarai Piala Dunia, kita tahu Neuer, sweeper kiper. Dan sekarang tadi malam, seorang kiper Afrika, Onana, berhasil melakukan itu. Dia berdiri di depan kotak penalti dan ikut fase build up.
lulusan mana? La Masia. La Masia sukses di Ajax dan sekarang bermain di Inter Milan. Dan ini bisa jadi terobosan baru untuk mungkin di taktikal ke depan adalah seorang kiper yang menjadi super kiper yang sudah menjadi umum. Kalau 2014 masih Neuer satu-satunya, tetapi sekarang udah ada kiper lain yang bisa melakukannya dan kualitas passingnya juga tidak bisa diremehkan. Cuman ketika bola udah sampai di depan, sudah sampai Toko Ekambi, sudah sampai Choupo-Moting, tidak ada support run dari fullback, tidak ada support run dari sayap. Itu yang sangat disayangkan. Mungkin Kamerun harus lebih kompak lagi di dalam lapangan daripada di luar lapangan ketika nyanyi-nyanyi atau nari-nari. Tapi nih Safi, terlepas daripada tadi kurang kompak kan kayak yang dikatakan sama Bang Bes nih kan. Tapi kalau kita lihat mereka itu melakukan tembakan lebih banyak daripada Swiss. Swiss 7, mereka 8. Kemudian shot on targetnya juga lebih banyak. Tetapi memang kita lihat lini depannya ini masih tumpul ya. Nah, kalau Swiss banyak pemain-pemain berpengalaman. Rata-rata mereka main di Liga Eropa gitu kan ya. Di Liga-Liga Eropa maksud saya. Nah, tapi kalau Kamerun kan pemainnya ibaratnya siapa sih yang tahu, mungkin ada beberapa nama yang kita tahu dan tidak semuanya, tidak merata. Gimana sih kamu ngelihatnya? Ya kalau Kamerun itu memang dia selain belum ada kapasitas pemain yang top di Eropa gitu, dia juga kayaknya nggak terlalu ngikutin instruksi pelatihnya. Dia memang benar-benar kalah tenang banget sama Swiss lah. Swiss agak lebih tenang dikit. Terbukti ketika serangan Swiss tuh textbook dari kanan terus cutback ke tengah, itu terus yang dilakukan sama Swiss, tapi lama-lama dan jebol-jebol juga kayak padahal itu textbook gitu udah sering dilakukan, tapi dia nggak bisa cara mengantisipasinya. Itu sih yang dilakukan sama Kamerun. Masih bingung nih. Cakep nih komennya digeser nih Bang Bes nih bentar lagi nih. Wih, hati-hati loh Bang Bes. Jadi dia nih yang jadi komedian, ini yang serius gitu ya. Jadi kebalik ya. Oke, kita nih bergeser ke pertandingan selanjutnya juga yang kemarin sudah berjalan, tepatnya Kamis 24 November jam 8 kemarin. Jadi ada pertandingan, salah satu pertandingan yang favorit yang gue suka banget nih nontonnya adalah pertandingan Uruguay versus Korea Selatan. Memang keduanya berbagi 1 poin, skornya 0-0, tapi permainan keduanya ini enak dilihat dan yang mengerikan adalah Korea Selatan nih mainnya. Setuju nggak sih Bang Bes? Kenapa enak dilihat? Karena ini adalah pertandingan paling efektif di Piala Dunia sampai sejauh ini. Tambahan waktunya cuma 1-2 menit. Ya di babak pertama khususnya. Ini berarti artinya on ball-nya banyak ya? Ini artinya apa? Waktu efektifnya lebih banyak. Ini yang dimau FIFA. Mereka tidak mau banyak pergantian pemain, masuk medis, terus wasting time, terus ada pelanggaran, apa segala macam. Dan pertandingan tadi malam ketika ada pelanggaran, jatuh, berdiri lagi. Ya kan dua-duanya memang negara yang warrior lah. Petarung semua. Dan kita lihat, sepak bola tuh ada 3 momennya, menyerang, bertahan, dan transisi. Dan yang transisi ini dilakukan dengan baik oleh kedua tim. Skor memang kacamata ya, tetapi kita lihat kedua tim ini harus alert, harus benar-benar waspada sambil melihat situasi. Karena kita lihat ketika Uruguay menyerang, kerebut bola sama Korea Selatan, mereka udah langsung harus defense lagi. Ketika Korea hilang bola, Uruguay lagi harus siap, Korea harus siap. Jadi temponya tinggi dari segi kecepatan perpindahan transisi itu tadi. Dan juga kalau kamu ngelihatnya nih ya, ini kan apa ya, ibaratnya adalah pemain-pemain muda dan juga pemain senior dijadikan satu nih di timnas Uruguay nih. Sejauh ini kamu ngelihatnya seperti apa? Ya kalau dibilang solid, Uruguay memang solid gitu. Tapi untuk lawan Korea, dibilang transisi yang terlalu cepat, itu dia terlalu takut buat nyerang menurut saya. Kalau misalkan ngelihat pertandingan semalam, dia tuh terlalu mengandaikan kalau Korea tuh kayak yang bener-bener serem banget. Bahkan ada beberapa menit yang Uruguay-nya itu parkir seperti itu. Cuma bahkan dia tuh kalau udah di depan kayak Nunes itu selalu menang sprint kalau kita lihat lawan pemain Korea, tapi itu nggak bisa dimanfaatkan gitu. Dan Valverde juga walaupun ada beberapa kali shoot, ada yang mentok tiang juga, dia agak lumayan beda lah sama Valverde yang di Madrid lah gitu. Kalau di Madrid dia bisa umpan asal-asalan ke tengah, Benzema selesai. Tapi sekarang nih kayak Suarez, Nunes juga kayak belum terlalu padu. Tapi untuk di lini belakang, Godin mah masih tetap Godin lah, masih tukang tebas segala macam gitu. Kita tunggu lawan Uruguay. Saya malah penasaran Uruguay Portugal dengan cara main Uruguay yang kayak agak takut-takut lawan Korea kayak gitu. Uruguay Portugal. Nah, nanti kita akan bahas nih soal Portugal, tapi saat ini Feni masih pengen bahas dulu nih dari Bang Bes. Kan Korea Selatan sebenarnya tampil di Pildun kali ini dengan beberapa cedera dari pemain, terus gitu juga ada pemainnya yang underperform juga kayak Huang dan juga Kwon gitu. Tapi ternyata melawan tim sekelas Uruguay, mereka bagus loh mainnya. Mereka menurut saya dari semua lini nggak ada celah. Setuju nggak sih? Kadang-kadang di tim itu yang salah satu faktor penentu adalah pelatih. Dan kita tahu Paulo Bento, pelatih dari tim nasional Korea, bukan orang sembarangan.
sudah pernah memimpin di Piala Dunia sebelumnya, memimpin Portugal, timnas Portugal, terus dia memimpin Korea sekarang, dan kita lihat mainnya Korea tadi malam, mengalir, menyerang bahkan. Kan Asia terkenal dengan gaya bermain yang bertahan. Kita lihat bagaimana tim-tim seperti Iran bertahan tapi akhirnya gagal ya kan. Arab Saudi juga bertahan tapi di middle third. Dan sekarang Korea Selatan dia melakukan pressing di atas. Ya sama seperti kurang lebih seperti Jepang, tetapi dengan flavor, dengan rasa yang berbeda. Kita bisa pastikan di tim nasional Korea, apalagi mereka sekarang banyak pemain yang main di luar negeri. Salah satunya yang terkenal adalah Kim. Kim yang mana? Jong-un. Lima-limanya Kim itu di belakang Kim semua namanya Kim yang mana nih Pak gitu. Kalau kita bicara soal Kim, tentunya yang paling sekarang jadi bahan pembicaraan adalah Kim Min-jae yang sekarang main di Napoli. Kalau mikirnya kimchi sih? Makanan ya. Lapar nih kan. Lanjut. Kim Min-jae yang bermain di Napoli sebagai center back. Jadi tadi malam dia membawa performa dia yang bagus di klub, dia bawa ke tim nasional dan membuktikan bahwa bukan cuman media yang mengatakan bahwa dia main bagus di Napoli, dia main bagus di Serie A, tetapi ternyata ketika dibawa ke tim nasional dia bagus. Kita lihat tadi malam praktis Luis Suarez tidak kelihatan Pak sampai babak dia diganti. Sulit banget Sulit loh sekali buat dia. dan sampai pergantian pemain yang dilakukan itu masih agak sedikit sulit. Akhirnya apa? Peluang terbaik dari Uruguay adalah dari luar kotak penalti. Ya. Terus kita lihat penggunaan Darwin Núñez sebagai sayap juga menarik menurut saya dari segi pemilihan taktik oleh Uruguay. Karena penggunaan Cáceres kan sudah agak sedikit berumur. Pernah main di Juventus dan saya rasa tugas utama dia tadi malam adalah tidak membiarkan seorang Heung-min Son untuk bisa bebas. Jadi dia tidak ikut naik overlap, makanya serangannya kurang dari segi fullback, tetapi Darwin Núñez dikasih kelebihan, dikasih kebebasan untuk melakukan sprint. Makanya tadi malam sebenarnya bukan Valverde kalau menurut saya man of the match-nya, tetapi Darwin Núñez karena dia sangat mobile, dia membuktikan bahwa ini loh, saya adalah pemain Liverpool dan saya layak bermain di Liverpool. Betul, dan kita tahu Darwin Núñez ketika dapat peluang belum bisa dimanfaatkan, masih agak meleng. Ya itu dia menunjukkan, nih gue Darwin Núñez memang selalu menyia-nyiakan peluang. Kita nggak tahu ya apakah itu ibaratnya cuman demam panggungnya si sang tuan rumah aja. Mungkin kita nantinya bisa ngelihat setelah mereka itu matchday kedua gitu ya. Tapi nih dari Bang Bes sendiri, bangga nggak sih ngeliat nih Asia nih udah hampir bisa nih ngelawan tim-tim top yang memang tim-tim dari negara sepak bola yang kita tahu. Ibarat gitu. kita nih kan orang Asia, jadi kalau Asia main itu local pride. Yoi, setuju. Ya kan kita dukung tim dari Asia karena istilahnya level yang paling dekat dengan kita adalah emang Asia. Dan kenapa Qatar masih belum bisa menampilkan pertandingan terbaik, performa terbaik karena prosesnya belum panjang. Dia baru bikin Aspire Academy 2004. Sedangkan Jepang misalnya, dia udah dari tahun 90-an udah bikin komik Tsubasa. Ya. Banyak orang ketawa kenapa komik Tsubasa ini begitu penting di Jepang. Karena ini adalah untuk kampanye untuk mempopulerkan sepak bola. Karena di Jepang kan ada ekstrakurikuler. Anak-anak harus pilih. Betul. Sepak bola tuh nggak populer. Di sana tuh baseball populernya. Sampai tahun 90-an itu banyak orang yang tidak mau main bola. Tahun berapa pertama kali Jepang masuk Piala Dunia? 98. 94 mereka kalah di Doha. 98 mereka tampil pertama kali, disitulah muncul talenta-talenta luar biasa. Kazura Miura, Hidetsuji Nakata, terus 2002 muncul pemain-pemain lain, Nakamura. Akhirnya ada apa? Ada inspirasi, ada icon. Jadi istilahnya sepak bola ini bukan akhir, bukan ujung ketika di Piala Dunia, tetapi ini baru awalan. Jadi kita bangun pelan-pelan. Korea Selatan juga 2002 luar biasa, ada pahlawan. Jadi anak-anak pengen jadi An Jung Hwan. Jadi kita tidak sekedar budaya, cuma budaya rame-rame nonton, tetapi budaya untuk latihan lebih keras, kerja lebih keras, dan itu udah dibuktikan oleh Asia seperti Jepang, Korea, bahkan Arab Saudi. Menurut saya Arab Saudi adalah tuan rumah sepak bola di Timur Tengah. Oke. Dan berarti dengan Salim dulu. Gue berasa di dosen ini barusan ya Bang Bes nih. Nah, ini ada mahasiswa yang menyeletuk berarti. Berarti dengan kesuksesan bisa dibilang Jepang dan Korea dan awal-awal bikin komik kayak Tsubasa gitu, berarti kita tahu solusi apa yang dilakukan sama Qatar. Qatar harus bikin komik Tsubasa versi Qatar. Wede, nanti lo yang translate ya. Ini semakin seru sekali nih pembahasan seputaran Pildun 2022. Nanti kita pasti akan ngebahas nih mengenai grup G dan juga grup H yang sudah bermain juga. Jadi pastikan tetap di Run Sport Pildun 2022. Kembali lagi bersama saya Feni Lia Agik di Run Sport Pildun 2022. Tadi kan kita udah banyak banget ngebahas tuh kan ya di segmen sebelumnya. Nah kali ini sesuai janji kita akan ngebahas mengenai grup H dan juga grup G. Tapi kita akan mulai dulu dari matchday pertama nih bagi grup H, yaitu pertandingan antara Portugal-Ghana. 3-2 skor akhirnya untuk kemenangan Portugal. Ini ada nggak sih yang pendukungnya Portugal di sini?
Nih. Kenapa lu berdua saling ini? Kenapa nih emangnya nih? Jadi ada jokes, tadi malam istri nanya, kita harus dukung Portugal nih. Terus saya bilang, kok harus sih ya, pertanyaannya? dia tanya gitu, kita harus dukung Portugal. Terus saya bilang, emang kamu punya keluarga di Ghana? Emang harus punya keluarga? Iya makanya, akhirnya dia marah jadi kayak ya udahlah, langsung dia tinggal tidur. Akhirnya saya nonton sendiri. Oh gitu. Bete. Kan udah dibilang tadi di segmen awal satu bahasa yang dia nggak tahu bahasa istri kan tuh kan kayak gitu. Pekain sih. Emang apa sih dukungnya apa sih Brazil di Pildun kali ini? Saya sebenarnya Itali, cuman karena di Gak usah disebutin kan nggak ada udah 2 kali kan? Nah ini alasannya nih, karena apa? Karena di arisan, dikocok, dapatnya Inggris. Jadi dukung Inggris. Jadi kalau Inggris juara kita dapat cuan dikit. Oke, ujung-ujungnya cuan gitu Kalau kan. dapat 3 tim, ada Senegal, Ghana sama Jerman, 3-3-nya udah kalah. Senegal, Ghana sama Jerman. Oke. Ampun. Jadi lo dukung tim yang spesialis kalah berarti gitu ya. Enggak Ya, juga sih kebetulan kalah sebenarnya. aja dia. Oke. Baik, kalau gitu sekarang kita akan ngebahas mengenai Portugal versus Ghana. Ini 3-2 skornya. Gimana sih jalannya pertandingan? Yang lagi tren sekarang di Piala Dunia sekarang adalah skor 0-0. Dan 4 pertandingan di matchday 1 itu 4 pertandingannya 0-0 skornya. Karena mereka kenapa? Bermain terlalu hati-hati. Bermain tidak ingin keluar. Sama seperti tadi malam. Saya mengiranya bahkan Portugal mungkin sama Ghana ini bisa aja skornya 0-0. Karena ketika kick off, Ghana langsung turun di daerah sendiri, defend. Terus ketika mereka dapat bola, sisa Andre Ayew di atas kaptennya. Jadi istilahnya mereka siapkan plan untuk bertahan, tetapi serangan baliknya pun tidak terlalu efektif. Setidaknya itu di babak pertama. Bahkan Portugal pun di babak pertama saya melihat tidak terlalu mengambil resiko. Come on, mereka adalah Portugal. Pemainnya main di City. Joao Cancelo main di MU, main di klub-klub besar di Eropa. Tetapi mereka tidak punya kepercayaan diri untuk menekan ke atas. Joao Cancelo contohnya. Ini salah satu pemain paling talenta di, bukan di timnas Portugal saja. Tetapi di Premier League. Mungkin ini back kanan atau back kiri. Terserah dia mau main di mana. Tetapi tadi malam dia lebih banyak bertahan. Bagaimana kita bisa menilai kualitas seorang yang bisa menyerang. Tetapi ketika dia bertahan, lebih banyak bertahannya gitu. Jadi saya melihatnya Portugal tidak terlalu ngambil resiko, dia malah justru bermain pragmatis. Mungkin karena pertandingan Jerman kalah, Argentina kalah. Jadi mereka takut kalah, GOAT-nya juga takut disebut GOAT yang payah gitu kan, yang GOAT nomor 2 misalnya. Tetapi ketika babak kedua mulai ada perubahan. Pergantian pemain yang dilakukan Fernando Santos, memasukkan William Carvalho ke tengah untuk menjadi double pivot, memberikan kebebasan kepada seorang Bruno Fernandes. Jadi kalau tadi malam ada yang bilang man of the match adalah Cristiano Ronaldo, terus dari Budweiser juga Cristiano Ronaldo, menurut saya man of the match sebenarnya adalah seorang Bruno Fernandes. Karena dia free di depan itu ketika di babak kedua, dia bebas mengontrol jalannya pertandingan. Walaupun 2 golnya itu dia ngasih asisnya ke Leao sama Joao Felix. Gol pertama dia ngasih ke Joao Felix yang ada di kanan, Ronaldo di kiri, nggak dikasih Ronaldonya. Joao Felix yang dikasih. Gol kedua yang dia kasih, si Leo di kiri, Ronaldo di kanan. Ini artinya bahwa pemilihan passingnya ini luar biasa. Bukan dalam artian dia membenci Ronaldo atau segala macam, tetapi Ronaldo udah menarik lawan. Akhirnya membiarkan kekosongan di sisi yang lain. Ini menurut saya sebuah visi bermain yang sangat bagus dan ini bisa menentukan jauh atau sebentarnya perjalanan Portugal di Piala Dunia. Oke, tapi kalau ngomongin soal Portugal tadi secara nggak langsung, Bang Bes kan bilang bahwa ini bukanlah peak perform yang diinginkan Bang Bes dari Portugal. Bukan. Tapi untuk Ghana sendiri, kalau kita bahas Ghana, ini juga menarik sih. Memang secara ball possession nih Ghana gitu kan ya. Kok lo senyum-senyum sih gue mau nanya Ghana? Kalau kita lihat dari ball possession ini 38% aja nih Ghana dibandingkan 62% di ball possession dari Portugal nih. Tapi kalau kita lihat shotnya 9 loh. Betul. Bentar, enak ya gue ditanya Portugal, ditanya Ghana. Pip, lu ada keluarga di sana? Ada. Soalnya dia nggak mau ngaku. Enggak, tadi kan Bang Bes lihat gua tanya lo dukung Portugal nggak, dia nggak mau ngaku. Ya berarti gua berasumsi dia dukung Ghana dong. Ya udah jawab gitu kan. Tapi jabarkan kenapa Ghana ball positionnya rendah? Memang Ghana bukan tipikal ball position dan bukan ada pemain yang menjadi kreator di situ. Bukan pemain-pemain yang diisi oleh pemain yang megang bolanya kuat. Dia mengandalkan sprint karena terbukti beberapa kali sprint memang kenceng juga. Cancelo pun sebenarnya keteteran. Mungkin kalau Bang Bes bilang Cancelo jarang nyerang, dia agak panik juga. Sebelah kiri Ghana itu kencang semua, citah semua tuh sebelah kiri Ghana tuh. Nah, tapi sayangnya adalah ketika Ghana tertinggal dan berhasil mencetak gol dan 2 pemain itu tuh antara Ayew dan si
Muhammad Kudus itu salah satu pemain yang bisa memecahkan deadlock dan bisa melakukan counter. Tapi setelah menciptakan gol, ini menurut gua blunder dari pelatih Ghana sih. Dia langsung menarik pemain tersebut dan bermain lebih defense. Yang dimana ketika Henry Ayew baru masuk lapangan ditarik, baru pelukan karena habis mencetak gol, udah kebobolan lagi. Itu kayaknya blunder dari pelatih Ghana tuh. Setelah itu ya udah bingung lagi harus melakukan seperti apa, malah kebobolan 2. Ya walaupun dia sempat balas akhirnya 3-2. Bahkan ada peluang dari Inaki William yang dia main akhirnya nggak diganti. Ada peluang yang harusnya bisa dicetak gol kalau dia nggak grogi. Dia ada di belakang kiper si Costa, itu bola dilepas. Tapi sayang kalau misalkan itu dia nggak grogi, itu bisa skor 3 sama. Kasih tepuk tangan buat Afif, ngeri nggak ada draggingnya loh dia sama Ghana. Ya, dan perlu dicatat juga nih, Ghana juga diisi dengan pemain-pemain muda saat ini. Ini adalah era Ghana yang berbeda nih ibaratnya. Viv, gue tau banget sih, lo suka banget kita ngomongin Ghana, Viv. Tapi gimana kalau kita move on nih, kita akan bahas pertandingan antara Brazil versus Serbia. Nggak apa-apa ya, next time kita bahas Ghana lagi kan ya. Ghana. Brazil versus Serbia ini adalah salah satu pertandingan di grup G di mana dimenangkan oleh Brazil dengan skor 2-0 dan dua-duanya yang mencetak gol adalah Richarlison dan juga dikabarkan Neymar setelah pertandingan tersebut cedera dan kemungkinan besar tidak dimainkan untuk pertandingan di matchday kedua. Tapi kita akan bahas mengenai hasil pertandingan ini dulu, Bang Bes. Oke, kalau kita lihat pertandingan semalam, ini adalah pertandingan yang salah satu yang ditunggu-tunggu ya sama fans di seluruh dunia. Mainnya juga di stadium yang luar biasa megah. Dan kita tahu timnas Brazil datang ke Piala Dunia bukan cuma buat berpartisipasi, tapi buat mendapatkan bintang ke-6. Ya, ini pamer dikit bajunya. Asli nggak sih, kita hitungin dulu kok bintangnya berkurang. Oh bener-bener asli berarti asli. Bang Bes jarang pakai baju palsu. Kecuali buat siaran. Tapi ini asli. Itu yang menarik adalah Neymar bermain di nomor 10. Biasanya kan dia main di sayap. Benar. Dan Neymar yang ada sekarang dengan 4 tahun lalu sama persis. Neymar yang masih diincar. Neymar yang selalu jadi incaran. Iya loh. Dan rekor istilahnya. Rekornya kalau nggak salah itu 10 pelanggaran, tetapi pertandingan kemarin 9 karena keburu diganti. Mungkin kalau dia lanjut bisa nyampe 10 tuh. Tapi dijaga ketat banget ya. Setelah pertandingan, saya kan ankle-nya bengkak. Saya langsung kirim fotonya ke fisioterapi tim nasional Indonesia, kawan. Kira-kira berapa lama? Minimal seminggu, karena itu ada pembengkakan dan mungkin ada gumpalan darah di situ. Jadi saya rasa mungkin bisa jadi Neymar tidak bisa bermain di sisa fase grup. Tetapi Tite sudah bilang tadi di press conference bahwa Neymar akan terus bersama timnas Brazil sampai mereka selesai di turnamen. Jujur ya, sebelum pertandingan antara Brazil versus Serbia ini, gue itu mengharapkan skornya itu imbang setidaknya 1-1 karena Serbia kita tahu diisi pemain-pemain hebat juga ya nggak sih? Saya melihatnya skornya mungkin masih tetap menang Brazil tapi dengan skor yang tinggi 4-2, 5-2, 5-3 karena Serbia ini punya potensi di fase grup dia mengalahkan Portugal. Portugal akhirnya terpaksa ikut playoff. Dan saya lihat Serbia ini seperti mereka punya senjata, mereka punya peluru, tetapi tidak diisi, tidak dipakai. Mereka punya Dusan Vlahovic, mereka punya Luka Jovic, mereka punya Filip Kostic yang bermain Juventus. Cukup bagus di level klub di 4 pertandingan terakhir, main terus, assist juga, tetapi memang tidak dimainkan. Bahkan Dusan Vlahovic baru masuk menit 60-an. Dan itu udah momennya Brazil. Babak kedua Brazil sangat menguasai pertandingan dan malah justru memasukkan pemain intinya di babak kedua. Akhirnya ya berapa shoot on goal Serbia akhirnya di pertandingan ini? Mereka tidak bisa memberikan ancaman karena mereka kehilangan arah. Karena mungkin ya itu takut, hati-hati, tidak mengambil resiko. Jadi menurut saya kalau kita sudah ada di Piala Dunia, tim-tim kuda hitam, Serbia, contohlah Arab Saudi, ambil aja resiko langsung. Daripada kita takut-takut main bertahan seperti Iran, akhirnya malah habis. Atau seperti Costa Rica yang membiarkan Spanyol pegang bola, akhirnya habis juga ujung-ujungnya. Kenapa nggak kita jadi Arab Saudi? Kenapa nggak kita jadi Jepang yang mengambil resiko? Karena memang ini one in a lifetime. Belum tentu ada Piala Dunia berikutnya. Ya. Dan emang mungkin ya pelatih Serbia ini dia nontonnya cuma Liga Inggris ketika Fulham lawan Liverpool, jadi dia terlalu percaya sama Mitrovic. Dia nggak nonton Liga Italia, ada playoff. Padahal banyak banget pemain-pemainnya di Liga Italia kan. 11 pemain di Serie A loh, itu luar biasa loh. Tapi ya terlepas daripada hasil Serbia ini sama sekali tidak memiliki shot on target, ya sudah lah ya. Tetapi kita juga harus memberikan ibaratnya kesempatan yang luar biasa untuk Brazil. Ya, juga kita harus garis bawahi Brazil ini, perbedaan Brazil dengan mungkin Argentina, salah satu favoritnya Afif, kedalaman skuad.
Ibaratnya Brazil ini dia bisa juara Piala Dunia dengan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan aja bisa. Yang B-nya. Karena ada Rodrigo, Anthony tadi, terus Neymar nanti menarik, dia akan keluar siapa yang akan menggantikan di pertandingan berikutnya. Nggak usah khawatir, pasti kualitasnya kurang lebih sama. Tapi perannya kan, pasti akan diberikan. Nah ini dia, ini yang menarik karena ini adalah skuad yang sudah dipupuk Tite. Mungkin dia bilang oke lah di Piala Dunia sebelumnya mereka nggak bisa ngedapetin apa-apa, tetapi setidaknya dengan skuad kali ini yang dia bawa, dia sudah yakin. Oke, Neymar tidak ada, Neymar cedera, mungkin dia bisa santai. Kalau 4 tahun lalu mungkin dia nggak santai ketika Neymar nggak ada karena ada Neymar dependensia. Yes, betul sekali. 2014 ketika timnas Brazil kehilangan Neymar karena cedera lawan pemain Kolombia, Zuniga kalau nggak salah dihajar dari belakang pakai lutut, terus dia cedera out dan akhirnya Brazil berantakan. Karena siapa? Karena ketika Neymar out yang diandalkan adalah seorang Fred, striker nomor 9, berat, kaku. Dan sekarang kita lihat Neymar kelebihannya apa? Speed, akselerasi, dribbling, itu bisa dilakukan oleh pemain-pemain lain. Anthony misalnya yang bermain di Manchester United, atau bahkan Rodrigo bisa dapat kesempatan untuk membuktikan bahwa dia juga bisa di situ. Yang menjadi masalah sebenarnya, titik kelemahan Brazil ini bisa dicatat adalah ketika mereka kehilangan fullback-nya. Mereka membawa lebih banyak center back daripada fullback. Jadi kalau Danilo atau Alexandro kenapa-napa, nah ini agak sedikit repot. Mungkin Eder Militao harus main jadi bek kanan, atau mungkin Marquinhos bisa jadi bek kanan, karena mereka tidak punya banyak opsi. Kita tahu ada Dani Alves, tetapi Dani Alves saya rasa tidak terlalu akan bisa mengikuti intensitas pertandingan di Piala Dunia kalau dilakukannya 4 hari berturut-turut. Mungkin satu pertandingan bisa, tetapi kalau main terus-terusan mungkin akan keteteran juga, karena umur sudah tidak muda, 39. Oke, baik, kita akan membahas terlebih dahulu ya. Kita lihat hasil klasmen sejauh matchday pertama dari grup A sampai dengan grup H. Di grup A saat ini Belanda dan juga Ekuador sama poinnya dan juga torehan golnya sama-sama 2 dan meraih 3 poin. Sementara di grup B yaitu Inggris, favoritnya Bang Bes nih untuk saat ini di Piala Dunia kali ini, ada 3 poin di urutan pertama dan Wales di urutan kedua 1 poin. Coba kita lihat grup C nih, Viv. Kalau yang seperti gue bilang, kalau Argentina tuh lawan di match pertama jangan terlalu dikeluarin semua senjatanya. Oh, jadi menurut lo ini emang sebuah strateginya betul, gitu. Bukan cuma lawan yang ada di grup C biar nggak dicatat sama pelatih-pelatih lain nanti ketemu tim-tim unggulan. Oh gitu, jadi coba. Kalah dulu. Itu nanti akan dibuktikan berarti di matchday kedua. Nah, sementara di grup D nih, Prancis urutan pertama dengan 3 poin dan Tunisia di urutan kedua dengan 1 poin. Sementara Denmark berada di urutan ketiga 1 poin, Australia nihil poin. Dan di grup E tentu saja ada Spanyol 3 poin dan Jepang di urutan kedua dengan 3 poin. Waduh, ini emang menarik ya kalau ngomongin Spanyol. Xavi Bol. Enrique lah itu udah pasti Enrique. Xavi nggak bisa kayak gitu. Aduh, di grup F nih ada Belgia dengan 3 poinnya dan juga Kroasia di urutan kedua dengan 1 poin. Sementara Maroko ada di urutan ketiga yaitu 1 poin juga. Raihannya sama-sama dengan Kroasia yaitu hasil dari nihil gol ketika pertandingan berlangsung. Oke, kalau begitu sekarang saatnya kita untuk membaca untuk grup H. Portugal tadi sudah kita bahas, mendapatkan 3 poin, yaitu di urutan pertama saat ini, dan di urutan kedua ada Korea dengan 1 poin, berbagi dengan Uruguay 1 poin di urutan ketiga. Wow, ini masih banyak lagi pasti yang akan kita bahas nih, karena kita akan bergeser ke segmen selanjutnya. Saatnya kita untuk preview akan ada pertandingan apa sajakah di sisa minggu ini nih ibaratnya. Jadi pastikan tetap bersama kita nih di Run Sport Pildun 2022. Terima kasih masih bersama kami di Run Sport Pildun 2022. Saatnya kita untuk preview mengenai pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung selama beberapa hari ini, yaitu ada pertandingan antara Wales versus Iran, Qatar versus Senegal, Belanda versus Ekuador, dan tentunya Inggris versus USA. Ini kayaknya dari tadi Afif nggak sabar nih, pengen preview Wales versus Iran. Gua kasih waktunya buat lo sebagai Afif. Ada yang Inggris. Tapi Wales Iran ini ya oke lah, ini kan salah satu grup yang banyak unsur politiknya sebenarnya kan. Dan Wales juga di saat lawan USA itu main nggak terlalu bagus banget. Nah, tapi yang menarik gitu, si Wales nggak main terlalu bagus ketika berhadapan dengan USA. Si Iran saat lawan Inggris ada kiper yang cedera, yang dimana ketika kiper itu cedera, seluruh warga negara Inggris, pelatih-pelatihnya pun kayak cukup menyesali gitu kenapa cedera, dan kebukti kiper keduanya itu kena mental sampai kebobolan banyak. Nah, yang menarik
sepertinya Iran akan membalas itu untuk Wales nih, karena kan masih ada pecahannya kan, Inggris sama Wales kan sebenarnya awalnya bisa satu, aja loh, ya bener. pecah kan negara gitu ya. Ini kita balas buat Wales, dan Walesnya ini malah justru yang gue belum nemuin Wales yang sebelum-sebelumnya lah, kayak Bell, mungkin dia ada Bell di situ, cuma bukan Bell yang 5 tahun 6 tahun di Madrid. Sebelumnya ada Ramsey waktu lawan USA dia tuh gue yakin Bang Bes dia disuruh press atas sama pelatih si Wales, tapi karena dia udah nggak mampu fisiknya cuma jalan-jalan doang. Jadi ini pertandingan yang menarik nih, Iran harusnya bisa mencuri poin di sini. Gua salut sama dia nih, emang keren banget nih dia jawab Wales versus Iran. Oke, siap. Jadi Bang Bes, tadi katanya Afif kan pada pertandingan pertama Iran ini dikalahkan dengan skor yang mencolok oleh Inggris 6-2. Kemudian USA ini sendiri berbagi poin dengan Wales dengan skor 1-1. Bagaimana melihat ini untuk mereka menghadapi matchday kedua ini? Persiapan Iran menuju Piala Dunia ini kita bisa bilang tidak mudah karena mereka mengganti pelatih, terus ada konflik juga di negaranya, dan ketika mereka bermain lawan Inggris, mereka melakukan protes, mereka tidak ingin menyanyikan lagu kebangsaan, dan menurut saya ketika ada negara yang tidak fokus pada sepak bola tapi fokusnya malah hal yang lain, justru kadang-kadang hasilnya kurang bagus. Contoh Iran, contoh Jerman, ya kan? Dan Iran saya rasa harus lebih fokus lagi pada sepak bolanya. Kenapa? Karena menurut saya Iran ini adalah salah satu tuan rumah sepak bola di Asia. Bagaimana passion, bagaimana mereka punya pemain-pemain yang berkualitas. Pemain-pemainnya bukan pemain dari liga yang sembarangan. Yang satu main di Porto, si Mehdi Taremi, terus ada lagi juga Sardar Azmoun yang ada konflik dengan pemerintah, dengan federasi, sempat ingin dicoret, sempat tidak ingin dipanggil, akhirnya dipanggil. Itu pasti akan menguras stamina, menguras mental. Walaupun dia bermain di Bayer Leverkusen. Ya, jadi menurut saya Iran harus lebih fokus, dan lawannya ini bukan lawan yang sembarangan juga, Wales. Wales kalau kita bisa bahas sedikit soal taktik, mereka main 3-4-3 dan menggunakan target man. Dan salah satu, kalau kita mau lihat cara bermain menggunakan wing, terus crossing, pakai preference striker nomor 9, yaitu Wales, cara bermain Wales. Dan kita lihat kemarin lawan Amerika Serikat ya tidak terlalu kelihatan juga, golnya juga cuma penalti, dan kita berharap Bale bisa mengeluarkan magicnya, tetapi sekarang Bale yang kita kenal bukan Bale Real Madrid, tetapi Bale Los Angeles Galaxy. Jadi menurut saya ini akan jadi pertandingan yang ketat, tetapi mungkin Wales lebih siap di Piala Dunia daripada Iran. Meskipun Wales tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah, apalagi kalau misalkan Joe Allen kenapa-kenapa gitu kan. Joe Allen kita tahu umurnya sudah tidak muda lagi, tetapi saya rasa masih ada Neco Williams, masih ada pemain-pemain lain yang bermain di Liga Inggris, khususnya di Nottingham Forest, salah satu klub penyumbang terbanyak di timnas Wales, dan dengan pengalaman ini, saya rasa mereka akan bisa memberikan perlawanan kepada Iran dan mencoba menuju pertandingan terakhir dengan kepercayaan diri. Karena kalau Inggris sudah bisa menang lawan Amerika Serikat, tentu mungkin Inggris akan menurunkan pemain yang lapis kedua atau ketiga. Jadi di situ Wales bisa mengincar setidaknya 1 poin. Karena minimal bisa lolos dari fase grup sudah pencapaian yang luar biasa. Tapi dari pertandingan Wales versus Iran yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu setempat kita nanti, menurut kamu skornya seperti apa? Kok sebenarnya nggak enak ya? Iran nih harus main bertahan, tapi kita perlu ingat lagi Mehdi Taremi ini orang yang seperti gampang menciptakan gol gitu kan. Walaupun dia di Iran, tapi dia punya insting cetak gol lah. Saya rasa Iran tuh harus mencetak gol, dan 2-1 lah buat Iran. 2-1 buat Iran? Maksudnya Iran yang menang? Iran menang 2-1. Oke. Bang Bes, ini gue agak kaget nih. Bang Bes gimana? Saya rasa Wales juga bukan tim yang terlalu banyak menyerang. Kita tahu kapasitas seorang Gareth Bale kan udah ada batasnya juga. 2-1 lah. Buat Iran kan? Untuk Wales. 2-1 untuk Wales kan? Oke, siap. Kita lihat aja ntar. Ya kan? Wede. Emang keren ya, Afif nih memang selalu berbeda gitu kan ya. Nah selanjutnya nggak hanya pertandingan itu aja, tetapi hari ini juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan antara Qatar melawan Senegal. Nah ini cakep nih kalau kita ngomongin Qatar versus Senegal. Kan tadi kan sempat gue bilang kan ya, kita bakalan lihat apakah Qatar kemarin itu demam panggung di pertandingan pembuka melawan Ekuador atau tidak. Malam ini akan jadi jawabannya, benar nggak Fif? Betul, kalau kemarin dibilang lawan Ekuador sempat kayak ada yang bilang mafia Ancur. main nih. Ya, dan ancur banget. Ada yang bilang mafia main kayak Ekuador nih bisa dikasih bonus sama orang-orang Qatar. Iya dan kan? iya sesuai harga yang kalau lolos ke fase berikutnya. Ya. Tapi kita mesti tahu juga Ekuador banyak mafianya juga. Banyak orang-orang penting, banyak pengusaha, mungkin nggak tembus. Nah, Senegal oke, dia main bagus, lawan Belanda bagus. Cuma takutnya mikir realistis nih, kalau misalkan kita lolos, ada
duit-duit dari mafia bisa aja diterima sama Senegal. Waduh, tapi kan Senegal juga banyak pemain-pemain yang oke kan? Betul. Dibandingkan pemain-pemain Ekuador, Iya. lebih banyak kita kenal pemain-pemain Senegal. Setuju nggak Bang Bes? Ya betul, yang membedakan Qatar dengan Senegal adalah pengalaman internasional. Bagaimana tidak hadirnya seorang Sadio Mane masih bisa ditutupi perannya, bukan posisinya. Perannya oleh Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy yang bermain di klub sebesar Chelsea. Kalau kita lihat siapa sih pemain dari Qatar yang bermain di luar negeri, praktis tidak ada. Pernah ada yang sempat mencoba merantau, tapi akhirnya ternyata lebih enak main di negara sendiri. Dan Qatar ini menurut saya adalah tuan rumah seperti tidak tuan rumah. Tuan rumahnya justru negara-negara Arab yang lain yang lagi main di situ. Tunisia, Maroko. Itu justru penontonnya lebih fanatik, penontonnya kayaknya lebih ketika lawan pegang bola itu disurakin, ketika mereka pegang bola mereka dikasih semangat, dan ketika Qatar bermain justru gitu ya? terbalik, malah justru penonton tuh malah pulang. Gitu kan kalah 2-0 langsung pulang, tidak stay sampai akhir. Jadi menurut saya ya sayang aja gitu loh. Itu justru Ngurusin menjatuhkan bisnisnya mental kali ya. ngurusin bisnisnya lebih penting gitu. Sangat-sangat disayangkan bahwa tim sekelas Qatar yang jadi tuan rumah persiapannya sudah bagus, permainannya kita nggak bisa berharap banyak juga dari Qatar. Di Piala Dunia sebelumnya kan tidak main, dan sekarang kita lihat dukungannya pun tidak maksimal. Ya, dan kalau kita membicarakan mengenai Qatar versus Senegal ini ada dua nama yang mencolok. Dari Qatar adalah Saad Al-Shib dan dari Senegal adalah Eduardo Mendy. Kita lihat head to head-nya. Dari satu game dimainkan 90 menit, keduanya sama, dan passing justru dimiliki oleh Saad Al-Shib 87,5%, sedangkan Eduard Mendy 82,1%, dan penyelamatannya sama-sama 1-1. Nah ini memang menarik ya kalau membahas mengenai hal ini, karena kenapa passingnya banyak banget, karena bingung juga mau ngasih kemana saking hancurnya gitu kan. Eduard Mendy berhasil juara Liga Champions bersama Chelsea, tetapi dia tidak bisa menampilkan permainan itu ketika berhadapan melawan Belanda. Senegal menurut saya bermain lebih bagus daripada Belanda, sampai mereka kebobolan, sampai Koop Meiners masuk untuk menambah lini tengah di Belanda. Tetapi kalau misalnya Eduard Mendy bermain firm, dia tidak bikin kesalahan, saya rasa skor bisa aja ke bawah sampai 0-0. Tetapi kita lihat dua kesalahan dia buat di 90 menit dan dua-duanya kejadian gol. Yang satu dia coba keluar tapi nggak dapat, yang kedua dia bola yang tidak terlalu keras dia tepis, akhirnya rebound masuk. Tapi sebenarnya memang sedari awal nih mungkin dari mental para pemain Senegal ini agak sedikit drop ketika tahu Sadio Mane tidak bisa bermain untuk timnya. Tetapi kan sebenarnya di Senegal sendiri banyak nama-nama kayak yang tadi disebutin, bermain di Chelsea Eduardo Mendy, kemudian juga ada Kalidou Koulibaly, dan jangan dilupakan juga ada Abdou Diallo juga, terus ada juga salah satu yang main yang di tengah main di Everton juga kalau nggak salah. Sebenarnya secara mental mereka ini kan udah terbentuk ya, Viv ya. Dan juga banyak yang bilang bahwa oke, di grup ini udah pasti lolos Belanda dan juga Senegal, tapi kita tidak melihat mental Senegal tersebut di pertandingan matchday pertama ya, Viv ya. Ya, tapi walaupun mental nggak terlalu terlihat, pelatih Senegal tuh tahu bagaimana caranya menghentikan gelandang-gelandang dari Belanda. Kayak kita lihat Frenkie de Jong. Frenkie de Jong itu dikurung, dia bukan cuma di marking, tapi dia juga ada yang cover. Ketika ada satu orang lolos, dia ada yang cover. Jadi Senegal ini tahu bagaimana caranya menghentikan Belanda, dan terbukti ketika De Jong itu di menit 80-an dia punya space dikit, dia langsung bisa umpan, langsung bisa ada gol dari sana. Itu kayaknya cukup oke lah ya, walaupun ditinggal Mane. Sebenarnya dikutip ya, bukan cuma ditinggal Mane, Senegal juga ditinggal sama supporter yang bawa laser. Jadi kan ini dong yang lolosin kan dia, itu juga ditinggal, tapi belum terlalu pengaruh lah. Bahkan saya berpikir kalau misalkan Senegal punya goal getter selain Mane, itu lawan Belanda mah bisa golin gitu. Oke, ini cakep nih. Ngomong-ngomongin soal Belanda, akan ada juga pertandingan antara Belanda melawan Ekuador. Aduh, suka banget sih ngeliat gimana permainan Ekuador di pertandingan melawan Qatar sebelumnya. Nah, kenapa lu senyum-senyum? Kan gue belum selesai ngomong, kan? Tapi bagus loh Ekuador ternyata mainnya. Tapi kita tidak tahu apakah Ekuador tersebut bermain bagus karena lawannya adalah Qatar. Nah, jawabannya ini akan ada di matchday kedua nanti ketika melawan Belanda. Tapi kita lihat dulu, Belanda versus Ekuador ini sudah pernah bertemu pada friendly match, yaitu di 2006 dan 2014, di mana Belanda menang 1-0 dan skor berikutnya di 2014 imbang 1-1. Dan rekor Belanda sendiri sejauh ini tidak terkalahkan dalam 16 laga terakhirnya. Belanda selalu menang dalam 4 laga terakhirnya. Belanda selalu clean sheet dalam 3 laga terakhirnya, dan Belanda. Tapi apakah Ekuador seburuk itu setelah melihat pertandingan di matchday pertama? Ekuador tidak bisa kita remehkan karena dia adalah lulusan kualifikasi Piala Dunia paling sulit di dunia, zona CONMEBOL.
Jadi lawannya udah langsung calon juara dunia, Brazil, Argentina, terus ada Uruguay, bahkan mereka bisa mengalahkan Kolombia dengan generasi emasnya, Falcao, James, Cuadrado dan kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa dia ini sudah lulus ujian tes yang paling sulit di dunia untuk masuk ke Piala Dunia. Dan ketika berhadapan dengan Qatar, mereka sudah tidak, ya biasalah, biasa lawan Argentina, lawan Brazil. Bahkan ketika berhadapan dengan Argentina dan Brazil di CONMEBOL, di zona mereka berhasil menahan seri dengan skor 1-1. Kenapa bisa seperti itu? Di bawah permainan yang bagus di zona kualifikasi, dibawa ke Piala Dunia, mereka tetap setia dengan gaya permainan mereka. Apa sih gaya permainannya? Mengandalkan kecepatan di sayap, mengandalkan intensitas, mengandalkan fullback yang overlap. Ya. Kita tahu ada Estupiñán, ada Ibarra, ada Estrada, bahkan Enner Valencia yang mungkin seliwiran di telinga kita di Liga Inggris, kelihatan seperti Ronaldo mainnya tadi malam, mainnya bagus. Itu keren sih dia mainnya. Jadi saya rasa intensitas yang ditawarkan oleh Ekuador ini bisa menyulitkan Belanda, apalagi kalau pressing, second ball, Belanda kalah secara fisik, nah ini akan jadi masalah. Kalau mereka tidak siap untuk di pressing oleh Ekuador, ini akan jadi masalah untuk tim nasional Belanda. Ya, dan beberapa pertandingan juga sebenarnya kebukti ketika ada negara yang imbang, tapi di satu negara ada pemain yang bermain di Eropa atau di top level, itu benar-benar pengaruh. Ya. Seperti kayak Valencia, si Estupiñán juga lagi bagus di Liga Spanyol. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau ada negara yang diisi beberapa pemain penting di Eropa, lawannya negara unggulan, itu yang lebih seru sih nanti lawan Belanda. Nah, Belanda emang negara unggulan, tepatnya diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup di grup A ini. Yes. Belanda diisi para pemain-pemain hebat, tetapi menurut gue nih, Belanda tidak diunggulkan menjadi juara World Cup. Yes, betul. Belanda ini adalah kalau kita masuk Piala Dunia di Indonesia udah pasti favoritnya. Siapapun juaranya, favoritnya itu adalah Belanda. Orang banyak sekali karena ada kedekatan tersendiri. Karena ada kedekatan, bahkan acara-acara nobar kalau timnas Belanda itu besar. Yoi. Ya, tapi sekarang kenyataan berbicara berbeda, fakta di lapangan berbeda. Berapa kali Belanda juara Piala Dunia? Ya. Jawabannya tidak pernah. Ya. Mereka masuk final 3 kali, 74, 78, dan 2010. Tetapi di 3 kesempatan itu mereka kalah. Sayangnya, kejamnya dunia sepak bola itu ya yang diingat itu yang juara, Viv. Iya benar. Ya, kita ingat Prancis, kita ingat Italia, bagus, mau main gimana gitu ya. Ya. Nah, ini adalah saat yang membuktikan untuk Belanda bagaimana mereka bisa nggak dengan generasi yang sekarang, dengan pelatih yang sudah sangat senior sekarang, bisa nggak membuktikan bahwa mereka nggak sekedar bisa teori saja, tetapi bisa juga untuk ada end product. Ini bahasa yang keren menurut saya dalam dunia sepak bola, end product, hasil. Apakah ada hasil tahun ini? Saya rasa sih tidak. Tidak. Jadi, tapi setidak-tidaknya mereka bisa lolos grup lah ya. Kalau lolos grup itu bukan perkara yang sulit menurut saya. Sulit untuk Belanda, karena mereka tinggal membutuhkan satu kemenangan. Tetapi Belanda ini, dia dihuni dengan pemain-pemain yang bertalenta. Kita tahu Virgil van Dijk, Matthias de Ligt, ada di sana semua, Memphis Depay. Tetapi kekurangan terbesar Belanda adalah mereka tidak punya seorang Van Persie, Van Nistelrooy, Arjen Robben. Era itu sudah lewat. Era yang begitu menyerang saja mereka kalah dengan Spanyol karena mereka nggak pegang bola. Apalagi sekarang menurut saya akan sedikit kesulitan, tetapi mungkin akan ada sejarah bisa diputar balik, sejarah bisa dibuat oleh mereka yang berusaha, dan mungkin Belanda karena dapat dukungan juga, dapat doa juga dari Indonesia ya kan, bisa dapat hasil yang bagus. Kalau doa sih sama Indonesia tiap tahun didoain ya. Cuma yang menarik dari Belanda nih, dengan kemarin menang cuma 2-0, dia tuh nggak semua lini dikasih lihat kekuatannya kalau menurut gua. Itu yang bekerja murni di lini tengah, De Jong nyerang, De Jong ada di kotak penalti Senegal, bertahan De Jong ada di kotak penalti Belanda gitu. Dia oke lah Gakpo golin, tapi Gakpo tuh kayak belum semuanya dikeluarin. Jadi menurut gua ini cara Belanda tersendiri untuk melangkah jauh. Kayak misalkan kalau Bang Bes bilang saat era Van Persie, Robbennya udah nggak ada, itu malah nggak juara. Ya justru sekarang nih Belanda nih, orang-orang yang kayak gitu udah nggak ada, kita pelan-pelan. Juara-juara biasanya setiap kompetisi jarak jauh itu menangnya yang bukan langsung 6-0, 5-0, bener-bener pelan-pelan, 2-0. Ntar dicari lagi kesalahannya apa, main pelan-pelan, baru dikeluarin semua senjatanya. Itu yang terjadi sama Belanda kalau gue bilang. Strategi pelatih beda nih, ngeri banget nih. Kompetisi jarak jauh semuanya. Oke, kita akan membacakan dulu nih head to head dari para pemain Belanda dan juga Ekuador. Kita mulai dari kiper terlebih dahulu, yaitu Andries Noppert dan juga Hernan Galíndez. Di sana 78% berbanding 55,6% untuk passingnya. Kemudian Virgil van Dijk di sana dan Piero Hincapié di sana, dan 79% untuk Virgil van Dijk passing, sedangkan 97% sempurna menjadi milik lawan. Dan tadi ada Frenkie de Jong juga versus Gedson Mendes nih, Afif.
Ya, jauh sih. Kalau saya lihat nanti bantuin gue ngomong. Jauh kalau misalkan nanti malam mungkin bisa kita lihat salah satu pemain yang cukup jadi perbincangan di Eropa sekarang di Liga Inggris di Brighton Hove Albion, Moises Caicedo. Sebenarnya juga punya nama dan kemarin di pertandingan pertama melawan Qatar tidak terlalu kelihatan. Tetapi mungkin pemain-pemain yang seperti ini, pemain-pemain berlian yang belum diasah seperti ini malah munculnya di pertandingan-pertandingan genting. Kayak misalnya lawan Belanda. Karena tentu dia nggak akan mau main lah di Albion seumur hidup. Pasti dia akan targetnya naik level terus. Dan inilah saat yang paling penting untuk membuktikan bahwa gua punya kelas di sini. Jadi mungkin dia akan menjadi key player pada laga malam ini. Untuk Ekuador. Untuk Ekuador. Dan kita akan beralih ke selanjutnya preview pertandingan antara Inggris versus Amerika Serikat. Nah ini, Bang Bes, silakan nih Bang Bes. Oke, ini adalah football melawan soccer ya. Wah iya, football dan soccer. Lo Inggris, dia mau yang Amerika Serikat. Silakan. Gitu. Oke, timnas Inggris menang dengan meyakinkan kemarin melawan Iran, tetapi menurut saya kemenangan yang disertai dengan kebobolan itu berarti harus ada evaluasi. Namanya pelatih, kita pasti akan mau ngevaluasi pertandingan, mau kita menang, mau kita kalah juga evaluasi. Apalagi kalau ada kebobolan 2. Kenapa bisa kebobolan 2? Dan kebobolannya pun menurut saya di menit akhir. Dan kalau misalnya skor itu seri, terus dia kebobolan 2, ya ujung-ujungnya dia kalah atau dia sudah cetak 1-0. Ini menurut saya Inggris yang sekarang belum sempurna, belum paten sekali, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kemarin cukup mengejutkan saya ketika mereka lawan Iran. Biasanya mereka main 3 back, biasanya mereka start dengan 3, tetapi kemarin mainnya 4. 4 lagi. Saya sedikit meragukan seorang Harry Maguire ketika bermain di 4 back, tetapi kemarin ternyata tidak terlalu banyak tekanan ternyata dari Iran dan akhirnya bisa bermain lepas. Dan salah satu kunci kemenangan Inggris, suka nggak suka, ya Harry Maguire. Nah, dan formasi 4-2-3-1 ini kan memberikan kebebasan untuk seorang Mason Mount di lini tengah, terus di sisi kiri kanannya ada Raheem Sterling sama Bukayo Saka. Tetapi yang perlu kita garis bawahi buat adik-adik atau pemain-pemain semua yang ingin jadi striker nomor 9. Pertandingan melawan Iran kemarin adalah contoh yang sangat bagus untuk kita menjadikan pelajaran, untuk jadikan patokan bagaimana menjadi striker nomor 9 di era modern. Jadi nggak hanya menunggu di tengah, nggak hanya duel dengan center back, tetapi ketika harus sprint juga bisa, ketika harus crossing juga bisa. Berapa crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kemarin, 3-4 kali crossing dan satunya berbuah assist. Dan ini menurut saya salah satu terobosan di dunia kepelatihan. Dan striker seperti Harry Kane yang bisa bermain secara fleksibel sekali, hybrid wingers yang masuk ke dalam, dia keluar. Ini bisa jadi sebuah kunci buat Inggris. Jadi sebagai seorang pelatih, ini adalah pertandingan yang indah ketika itu. Inggris terutama yang dimaksud adalah itu sepak bola kekinian begitu ya? Kekinian. Banyak yang kita pelajari. Seperti Arab Saudi kemarin bermain di middle third, terus bagaimana Jepang mengalahkan Jerman juga, itu banyak sekali ilmu yang kita dapat. Oke, Amerika Serikat, Viv? Iya. Nggak mau nanya American football, kalian tabrak-tabrakan badan. Iya, Amerika Serikat. Amerika Serikat ini bisa dibilang kan era goldennya nih. Dia besok dia nggak mau siaran sama gue lagi. Iya, maaf. Ada kayak Pulisic di situ, ada Reina yang ya sering jadi assist di Bundesliga. Di belakang juga ada Serginho Dest. Dan ini salah satu contoh yang menarik, maksudnya pertandingan yang menarik Inggris lawan USA. Karena yang tadi saya bilang, ini sebenarnya kemarin seri si USA itu dia gara-gara kayaknya nggak, faktor lucknya kurang gede aja. Dan saya yakin si USA ini bisa mengimbangi permainan dari Inggris lah. Oke, dan kita bahas dulu nih head-to-head player antara Inggris versus Amerika Serikat. Tentunya ada Jordan Pickford versus Matt Turner. Di sana 60% passing versus 69,2%, dan 1/2 untuk penyelamatan yang dilakukan. Kemudian ada Kieran Trippier, wah ini dia nih, ada Tim Ream juga 83% berbanding 93% menjadi milik Tim Ream untuk passing di sana. Tackle masih 0 untuk Kieran Trippier dan gol juga masih 0. Sementara Jude Bellingham versus Tyler Adams 95,8% passingnya versus 89,9%, dan Jude Bellingham ini sudah menciptakan 1 gol. Dan kemudian ini salah satu pemain favorit saya di Inggris, Bukayo Saka. Wah, ini Bukayo Saka sudah dimainkan sebanyak 70 menit ternyata sejauh ini dengan 82% passing yang akurat dan 2 gol. Silakan. Piala Dunia sekarang ini bukan cuma mencari siapa yang juara dunianya yang seru atau pemain terbaiknya. Bahkan yang menjadi rebutan sekarang ini adalah pemain muda terbaik. Yes. Karena anak-anak muda sekarang
sekarang umur 18, umur 19 sudah cetak gol, sudah jadi tulang punggung di tim nasional. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Gavi tadi di Spanyol. Jadi mungkin panitia yang akan memilih siapa pemain muda terbaiknya agak pusing. Sulit. Karena pemain-pemain muda di bawah umur 20 tahun sudah mulai berani menunjukkan diri. Jadi semakin cepat mereka tampil di pentas dunia seperti Mbappe 4 tahun lalu. Dan sekarang kita lihat pemain seperti Jude Bellingham. Mungkin orang cuma dengar namanya aja. Orang juga jarang nonton Bundesliga ya kebanyakan. Tetapi ketika main di Piala Dunia akhirnya orang tahu, oh ternyata kualitasnya seperti ini. Ternyata posisinya 8. Ternyata dia bisa juga cetak gol. Dan inilah panggung yang sebenarnya untuk menunjukkan itu. Tapi memang sih kalau ngomongin mengenai pemain-pemain muda ternyata banyak sekali yang mengagetkan dan juga menjadi tumpuan tim-tim tersebut yang tadi kita juga sudah bahas. Dan ternyata nggak berasa ya, mungkin Afif berasa kali ya bahas ini Afif ya. Ternyata nih pengen bahas Iran, Ghana, Tunisia. Ntar, kita pamit dulu habis itu lo bahas sendiri, nggak apa-apa. Ada segmen khusus buat lo, Afif. Dan itu tadi pembahasan kita mengenai prediksi pertandingan dengan para komentator handal Afif Safi. Ini harus dia duluan Bang Bes yang gue sebutin namanya. Afif Safi dan juga Bang Bes, Bayu Eka Sari. Nah sekarang saatnya kita untuk bagi-bagi hadiah nih untuk para penonton setia Rans Sport Pildun. Caranya gampang sekali, kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa tulis akun Instagram kalian. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Rans Sportainment. Pertanyaannya, siapakah nama kapten dari Timnas Belanda? Gampang nih Afif mah, pejem aja dia langsung jawab. Jangan tahun 74. Oke lah kalau gitu Rans Sportainment Enthusiast, langsung aja dijawab di kolom komentar. Jangan sampai salah jawabannya karena akan ada hadiah menanti dari Rans Sportainment. Makanya tonton terus program Rans Sport Pildun ya. Dan sekarang saatnya saya Feni Lia Agik, Afif Safi dan juga Bayu Eka Sari untuk pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya yang berhubungan dengan Pildun ini pastinya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.